Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan aku. Gimana kabar kalian? Semoga tetap sehat dan tetap semangat terus belajar bareng aku. Oke, di video kali ini kita bakal membahas tentang HKN atau Hari Kesehatan Nasional dan juga cerdik teman-teman. Jadi sebelum ke videonya jangan lupa di like, comment, subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Oke, kita langsung aja ke videonya. Oke teman-teman, di sini kita sebelum ke soalnya, di sini aku mau ngasih materi teman-teman yaitu tentang HKN dan cerdik ya. Ada sedikit program materi tentang cerdik, tapi di soal kebanyakan tentang HKN teman-teman. Oke, kita coba bahas materinya dulu ya teman-teman. Nah, sejarah HKN dari tahun ke tahun itu terjadi pada tahun 1950-an, yaitu pada awal mula wabah penyakit malaria di Indonesia teman-teman. Jadi sebelum adanya HKN itu disebabkan karena adanya wabah malaria di Indonesia teman-teman. Kemudian pada tahun 1959 itu dibentuknya Dinas Pembasmian Malaria untuk pemberantasan malaria teman-teman. Kemudian pada tanggal 12 November 1959, Presiden Soekarno melakukan penyemprotan pertama secara simbolis dengan menggunakan obat jenis DDT ya teman-teman. Oke. Nah ini ingat ya teman-teman, 12 November pada tahun 59 itu Presiden Soekarno melakukan penyemprotan pertama ya secara simbolis teman-teman. Kemudian pada Januari 1963 itu Dinas Pembasmian Malaria berubah nama menjadi Komando Operasi Pemberantasan Malaria atau KOPEM teman-teman. Jadi pada Januari 1963 itu terjadi perubahan nama teman-teman. Kemudian pada tahun 1964 itu sebesar 63 juta penduduk mendapat perlindungan dari penyakit malaria teman-teman. Nah kemudian pada tanggal 12 Novembernya 1964 itu keberhasilan pemberantasan malaria diabadikan sebagai Hari Kesehatan Nasional. Nah jadi kalau ditanyakan Hari Kesehatan Nasional pertama sekali itu pada tanggal berapa? Pada tanggal 12 November 1964. Seperti itu teman-teman. Kita lanjut lagi ya ke materi selanjutnya. Nah ini dia tujuan peringatan HKN. Kira-kira apa sih tujuan diadakan peringatan Hari Kesehatan Nasional? Itu yang pertama, menumbuhkan budaya hidup sehat dan meninggalkan kebiasaan atau perilaku kurang sehat. Kemudian mengingatkan bahwa derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya bisa terwujud apabila semua komponen bangsa, masyarakat, organisasi kemasyarakatan, swasta berperan serta dalam upaya kesehatan. Kemudian ada lagi yaitu menggalakkan serta melembagakan gerakan masyarakat hidup sehat dalam kurung Germas ya teman-teman untuk mendukung pembangunan kesehatan. Oke teman-teman, yang ini belum aku coret tadi ya. Oke, di sini ada Selamat Hari Kesehatan Nasional Generasi Sehat Indonesia Unggul. Ini kira-kira slogan pada tahun berapa teman-teman? Oke, coba kita lanjut lagi ya ke materi selanjutnya. Oke, di sini kita hapus dulu teman-teman. Nah, ini adalah peringatan HKN untuk tahun 2021 teman-teman. Ya, yaitu tanggal 12 November 2021 yang mana temanya adalah Sehat Negeriku, Tumbuh Indonesiaku, dan logonya seperti ini teman-teman. Yang ke-57 ya, ini ke-5. Terus ini seperti angka 7 teman-teman. Oke, kita lanjut lagi. Nah ini dia ada maksud dari logo ini. Kalian bisa baca sendiri teman-teman apa tujuannya dibentuk logo ini. Kira-kira arti dari logo ini apa teman-teman. Bisa kalian screenshot, kalian baca sendiri ya teman-teman. Oke, kita lanjut lagi. Nah ini kita masuk ke materi cerdik nih. Cerdik, apakah kepanjangan dari cerdik itu? Nah yang pertama C adalah cek kesehatan secara rutin. Kemudian yang nyahkan asap rokok. R, rajin aktivitas fisik. D, diet seimbang. I, istirahat cukup. Dan K itu adalah kelola stres teman-teman. Nah, cek kesehatan secara rutin itu minimal berapa kali teman-teman? Kalau nggak salah aku cek kesehatan rutin itu setahun sekali ya teman-teman. Itu untuk yang kayak preventif gitu ya. Bukan orang yang udah terkena penyakit. Kalau nggak salah aku, kalau orang yang udah kena sakit itu minimal 6 bulan sekali ya teman-teman, sesuai dengan anjuran dokter ya. Coba kalian komen di kolom komentar kalau jawaban aku salah teman-teman. Nah kalau nyahkan asap rokok ini penting banget ya teman-teman. Kita harus menghindari yang namanya asap rokok ya teman-teman. Nah ini nantinya ada kaitan juga dengan PHBS ya. Yang belum nonton PHBS boleh ditonton dulu teman-teman. Nah kemudian ada rajin aktivitas fisik, ini minimal 10 menit ya teman-teman.
Oke, diet seimbang yaitu makan sesuai dengan porsinya, sesuai dengan porsi dari gambar piringku, teman-teman. Kan ada tuh, udah aku bahas juga ya di video sebelumnya. Nah, di sini istirahat cukup, yaitu di mana tidur selama 7 sampai 8 jam ya untuk untuk orang yang usia 18 sampai 40 tahun, teman-teman. Seperti itu. Nah, ini kelola stres ya, teman-teman. Mungkin bisa dengan yoga, olahraga juga bisa, teman-teman. Nah, kayak gitu ya. Oke, kita lanjut lagi. Oke, ini soal nomor 1. Kita baca aja langsung bareng-bareng pertanyaannya. Ada program cerdik, cek kesehatan secara rutin dilakukan minimal. Oke, teman-teman. Ini tadi aku udah bilang ya. Setahun sekali ya, teman-teman. Jawabannya adalah yang C. Nah, kalau yang 6 bulan ini kalau nggak salah aku yang udah kayak sakit kayak gitu ya, teman-teman. Maksudnya tuh yang udah kena penyakit seperti itu. Coba kalian searching di internet. Aku pernah baca, teman-teman, kalau nggak salah aku tuh yang ini, yang 6 bulan tuh kalau yang udah seperti penderita seperti itu ya. Kalau yang 1 tahun nih kayak dia preventif gitu, teman-teman. Kayak dia pengen ngecek gula darahnya, kemudian cek hipertensi kayak gitu-gitu ya, teman-teman ya. Coba kalian search di Google. Aku pernah search, tapi aku lupa, teman-teman. Kalau nggak salah aku tuh ini ya. Pokoknya 6 bulan itu yang udah sakit. Kalau yang 1 tahun tuh kayak pencegahan seperti itu, teman-teman. Oke, nah ini soal yang keluar juga nih, teman-teman, di FR. Ini FR ya, FR tahun 2019 kemarin. Nah, aku dapat dari senior aku, teman-teman. Tuh ya, ini FR 2019, teman-teman. Dan kebetulan senior aku itu perawat, teman-teman. Jadi dia dapat soal seperti ini. Kalau menurut aku soal kesehatan tuh sama aja ya, teman-teman. Baik kita dokter, bidan, perawat, kayaknya sama semua ya. Oke, kita lanjut lagi ya ke soal nomor 2. Oke, soal nomor 2, 12 November 2021 diperingati sebagai Hari Kesehatan Nasional yang ke. Oke, teman-teman, tadi kan udah ada ya di slide sebelumnya bahwa 12 November 2021 itu diperingati Hari HKN Nasional, sebagai HKN ya, Hari Kesehatan Nasional yang ke berapa, teman-teman? 57. Oke, ini tahun 2021. Kalau yang 56 itu tahun 2020, kalau yang 55 itu tahun 2019. Oke, teman-teman, saran dari aku, kalian hafalin HKN 5 tahun belakangan, teman-teman. Ya, sekitar 5 tahun ke belakang. Nah, ini biasanya suka keluar nih. Kalau dia nggak keluar di tahun 2021, kemungkinan tahun 2019 dia keluar, teman-teman, atau 2018. Jadi saran aku sih untuk cari amannya, teman-teman ya, biar kalian nggak nyesal nantinya, cari HKN sampai 5 tahun ke belakang. Itu mulai dari temanya, kemudian dari logonya, teman-teman, atau dari hari HKN yang keberapanya, seperti itu, teman-teman ya. Oke, kita lanjut lagi ke soal nomor 2. Ke nomor 3, teman. Oke, teman-teman, kita masuk ke soal nomor 3 ya. Hari Kesehatan Nasional pertama kali diperingati pada teman-teman, kira-kira Hari Kesehatan Nasional itu pada tanggal berapa sih pertama kali? Ingat ya, HKN itu pada tanggal 12 November. Nah, 12 November ini adalah Hari Kesehatan Nasional, teman-teman. Nah, kira-kira pertama kalinya itu diperingati pada tahun berapa, teman-teman? Oke, buat kalian yang udah pantengin materi kita sebelumnya, itu pada tahun berapa, teman-teman? 1964 ya, teman-teman. Nah, ini tuh pada masa Presiden Soekarno, teman-teman ya. Oke, pada masa pemerintahan Pak Soekarno nih, teman-teman. Oke, teman-teman, berarti jawabannya adalah yang D. Nah, ini sejarah dari HKN tadi kan dari mulai adanya wabah malaria di Indonesia ya, teman-teman. Kemudian dilakukanlah penyemprotan tuh secara simbolis oleh Pak Soekarno. Kemudian pada tanggal ini 12 November 1964 dinyatakan Indonesia itu bebas dari malaria. Jadi ditetapkanlah sebagai Hari Kesehatan Nasional, seperti itu, teman-teman. Oke, kita lanjut lagi ya ke soal nomor 4. Ya, soal nomor 4, tema HKN tahun 2021 adalah sebenarnya di FR-nya itu, teman-teman, kan kemarin FR-nya ujian di tahun 2019 ya, teman-teman. Nah, soalnya tuh seperti ini. Tema HKN tahun 2019 adalah, tapi karena sekarang itu ada tahun 2021, jadi aku ganti soalnya menjadi tema HKN tahun 2021, teman-teman. Siapa tahu keluar kan, karena kan biasanya kesehatan umum tuh mengikuti isu yang terbaru, teman-teman ya.
A. Generasi cinta sehat siap membangun negeri. B. Masyarakat hidup sehat Indonesia kuat. C. Sehat keluargaku sehat Indonesiaku. D. Sehat negeriku tumbuh Indonesiaku. E. Generasi sehat Indonesia unggul, teman-teman. Oke, kalau yang E itu tahun 2019 ya teman-teman, kalau nggak salah aku. Nah, kalau untuk tahun 2021 itu adalah yang D nih teman-teman, sesuai dengan slogan kita di slide sebelumnya teman-teman. Sehat negeriku, tumbuh Indonesiaku, ini adalah tahun 2021. Nah, jadi saran dari aku, lagi-lagi teman-teman, hafalin ya tema tahun 2021, kemudian tema HKN 2020, kemudian 2019, 2018, 2019 juga ya, 2017 teman-teman. Nah, biasanya tuh dia kadang keluar 5 tahun belakangan teman-teman. Seperti itu. Jadi harus kalian cari teman-teman. Ini kira-kira apa aja nih temanya per tahunnya ini, per tiap tahunnya teman-teman, 5 tahun ke belakang ya. Oke, kita lanjut lagi ke soal yang terakhir. Oke teman-teman, ini dia HKN pertama kali pada masa presiden. Oke, presiden siapa teman-teman? Itu gampang banget ya. Presiden kita yang pertama yaitu adalah Soekarno teman-teman. Nah, ini tadi terjadi karena malaria ya teman-teman, wabah malaria. Kemudian pada tahun 1959 itu Soekarno menyemprotkan ya teman-teman, secara simbolis ya, yaitu DDT ya teman-teman. Nah, itu dia. Nah, ini pertama kali diperingatinya HKN itu pada masa pemerintahan Soekarno, teman-teman. Oke, berarti jawabannya adalah yang A. Oke, teman-teman, segitu dulu 5 soal dari aku. Semoga video singkat ini bisa membantu kalian ya dalam persiapan CPNS 2021, terutama untuk bidang SKB, teman-teman ya. Jadi, karena 30 soal 30 soal kesehatan umum, jadi agak lumayan banyak, teman-teman. Jadi, kalau misalnya nggak benar semua, itu sayang banget teman-teman. 30 kali 5 itu udah dapat 150 poin, terus ditambah dengan sesuai dengan jurusan kita. Harusnya kalau sesuai jurusan tuh harus betul semua ya teman-teman. Jadi kalau betul semua berarti sekitar berapa skornya teman-teman, 500-an ya teman-teman. Oke. Semoga kalian yang nonton video ini bisa dapat skor 500 teman-teman, atau paling rendah 450 ya teman-teman, supaya bisa lulus dan jadi ASN di tahun 2021. Oke, segitu aja dulu teman-teman video aku. Kalau misalnya kalian suka dengan video ini, jangan lupa di like dan di share ke semua sosial media yang kalian punya. Dan juga yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian update terus info terbaru dari aku. Dan juga buat kalian yang udah subscribe dan yang selalu nonton channel aku ucapin terima kasih banget teman-teman atas dukungan kalian. Aku bisa sampai 2000 subscriber ini, yang awalnya 0 dan akhirnya bisa 2000 subscriber teman-teman. Oke, pokoknya yang belum subscribe jangan lupa di subscribe ya teman-teman, dukung sampai 3000 subscriber teman-teman. Oke, sekian dulu dari aku teman-teman, terlebih terkurang aku mohon maaf. See you next video, bye bye.